familiar dengan istilah perbudakan karena praktek perbudakan sudah tidak ada secara sosial di tengah-tengah bangsa kita. Tetapi di zaman dulu, di zaman lampau, bahkan di zaman Yesus, perbudakan adalah hal yang wajar terjadi, teman-teman. Perbudakan itu lebih daripada sekedar jadi pembantu. Perbudakan itu kamu gak punya hak. Bahkan waktu kamu disiksa, kamu hidup dalam ketakutan, kamu gak punya hak. Bahkan di dalam kehidupan orang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang bercita-cita jadi budak, teman-teman. Gak ada. Kalau bicara soal jadi pembantu, masih ada orang-orang di daerah-daerah yang ingin jadi TKW atau TKI di negara-negara lain, di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura. Walaupun di sana mereka jadi pembantu gitu ya, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Tapi budak itu lebih parah, teman-teman. Gak akan ada orang hidup itu punya cita-cita jadi budak. Karena budak gak punya hak akan apapun, teman-teman. Dan istilah perbudakan itu dipakai oleh Tuhan Yesus, oleh Rasul Paulus untuk memberi jelaskan bahwa ada sebuah roh yang menyerang kita semua. Supaya kita hidup, walaupun hidupnya merdeka, walaupun zaman perbudakan itu sudah gak ada secara sosial, kita bisa hidup dalam perbudakan secara mental, secara emosi, secara spiritual, teman-teman. Dan dikatakan, kata Paulus, kata firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ternyata roh perbudakan itu cara kerjanya mendatangkan satu hal ini dalam hidup kita semua, yaitu ketakutan. Hidup dalam ketakutan. Kak, memangnya anak muda takutnya apa sih, Kak? Bukankah anak muda itu cuma takut gak naik kelas? Bukankah anak muda itu takutnya cuma kalau dia jatuh cinta sama seseorang takut ditolak? Enggak, teman-teman, Kak Ferry tahu, percaya bahwa anak-anak muda seusia kalian itu bisa punya banyak ketakutan. Walaupun belum tentu semua. Mungkin ada yang hidupnya jauh lebih baik. Kamu tumbuh di keluarga yang baik sehingga ketakutan mungkin tidak terlalu menguasai kehidupanmu. Tetapi kenyataannya ada banyak anak muda yang hidup dalam ketakutan. Kak Ferry mau cerita 2 kisah nyata yang Kak Ferry pernah temui dan dengar. Kalau tidak salah ingat, apakah Kak Ferry pernah cerita di sini 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Tapi tidak apa-apa, Kak Ferry akan cerita lagi, mungkin ada yang belum dengar. Kak Ferry pernah ketemu seorang anak muda ketika Kak Ferry selesai khotbah di sebuah gereja di Bogor. Kak Ferry tinggal di Jakarta, Kak Ferry khotbah di Bogor di sebuah ibadah anak muda. Kak Ferry membahas tentang hubungan orang tua dan anak. Dan Kak Ferry mendoakan anak-anak muda di situ dan banyak anak muda yang nangis waktu didoakan. Nah, ketika pulang, tiba-tiba ada seorang pengerja yang bilang, Kak, ada satu anak yang mau ketemu sama Kak Ferry. Anak ini namanya Lena. Pakai kaos ungu, rambut dikuncir kuda begitu. Usianya 13 tahun. Dan akhirnya pengerja gereja sediakan ruangan meeting begitu untuk Kak Ferry bisa ngobrol di situ karena mungkin biar tidak terganggu yang lain. Jadi Kak Ferry tanya, apa yang saya bisa bantu buat kamu? Nah, anak ini bilang, Kak, entah kenapa ketika tadi Kak Ferry sampaikan firman Tuhan dan teman-teman itu didoakan, semuanya nangis dijamah oleh Tuhan, saya kok nggak rasa apa-apa, dia bilang gitu. Saya nggak ngerasa sesuatu dan saya nggak ngerasa dijamah Tuhan karena saya nggak bisa ngampunin papa saya. Saya nggak mau ngampunin papa saya. Oke. Teman-teman, ternyata di tengah-tengah orang lagi dijamah Roh Kudus bisa ada loh anak muda yang tetap mengeraskan hati dan dia tidak mau mengampuni papanya. Even kita hari itu bahas soal itu dan firman Tuhan dibagikan, teman-temannya semua dijamah Tuhan mau mengampuni, dia nggak mau. Tapi Kak Ferry appreciate, dia jujur. Anak ini jujur, terbuka dan dia bilang, saya nggak mau ngampunin, saya nggak bisa mengampunin. Nah, Kak Ferry tuh nggak tahu kenapa dia perlu ngobrol sama Kak Ferry. Kak Ferry percaya ini pekerjaan Roh Kudus, teman-teman. Karena kalau dia nggak mau ngampunin, dia pulang aja, nggak usah lapor sama hamba Tuhan. Berarti kan Roh Kudus ingin anak ini dipulihkan. Lalu Kak Ferry tanya, boleh nggak saya bantu? Saya bilang gitu. Sebelum saya pulang ke Jakarta, sebelum saya nyetir ke Jakarta, boleh nggak saya bantu? Boleh nggak Kak Ferry tahu kenapa kamu nggak bisa ngampunin papamu? Terus dia cerita. Dia bilang bahwa, Kak, sebetulnya papa saya sekarang itu bukan papa kandung. Papa kandung saya sudah meninggal. Jadi mama menikah lagi dengan papa yang sekarang. Saya itu 3 bersaudara. Saya punya kakak laki-laki di luar kota. Saya punya kakak perempuan tinggal bersama-sama dengan kami. Jadi kami di rumah tuh tinggal berempat. Mama, papa angkat, dan saya dan kakak saya perempuan. Dia bilang gitu. Nah, apa yang membuat saya tidak bisa mengampuni adalah satu kali ketika kami pindah-pindah kontrakan. Tinggalnya mereka kontrak begitu ya, pindah kontrakan yang satu dan yang lain. Lalu mereka mendapati satu kali kontrakan itu dapatnya yang kecil. Ya artinya kamarnya cuma 1. Walaupun agak besar kamarnya begitu.
Jadi mereka terpaksa tinggal di situ, gitu ya. Satu kamar berempat. Mama, papa angkat dan dia dengan kakaknya. Apa yang terjadi adalah dia mendapati bahwa papa angkatnya itu pernah ingin memperkosa kakak perempuannya. Dan itu yang membuat dia marah, benci, walaupun nggak sampai kejadian. Dan akhirnya singkat cerita itu nggak kejadian, tapi itu membuat trauma dan takut. Saya kaget, saya tanya sama dia, kamu sudah sempat lapor ke mamamu belum? Mamamu tahu nggak kejadian ini? Tahu, mama tahu. Saya bilang ke mama saya. Dan apa yang jadi respon mama kamu? Mama cuma bilang, ya udah, mama nggak bisa ngapa-ngapain. Mama kan masih bergantung sama papa. Mama nggak bisa buat apa-apa. Ya udah, begitu. Jadi anak ini kecewa sama mamanya dan dia juga terluka sama papanya dan dia juga takut dengan papanya. Dia takut. Dan untungnya puji Tuhan mereka pindah rumah kontrakan yang kamarnya ada 2 jadi bisa terpisah. Tetapi hanya karena kamar terpisah tidak jaminan bahwa papanya itu sudah bertobat. Jadi hari itu saya panggil pengerja gereja, saya keluar ruangan itu saya bilang boleh nggak masuk sebentar dengar cerita anak ini. Kamu tahu nggak bahwa di gerejamu ada jemaat yang mengalami ketakutan di rumahnya karena tinggal dengan seorang papa angkatnya yang pernah mau memperkosa. Gak tahu ternyata. Saya tanya, papamu ke gereja nggak? Ke gereja. Gereja mana? Gereja sini. Gitu. Pelayanan nggak? Pelayanan. Jadi asyir. Waduh. Dan saya bilang tolong anak ini ditolong. Saya bilang begitu. Tolong anak ini diperhatikan, anak ini diwaspadai. Karena rumah harusnya jadi tempat paling aman buat seorang anak untuk tinggal. Tapi kalau rumah nggak aman, anak ini hidup dalam ketakutan. Tolong dibantu. Tolong lapor ke gembala untuk mungkin bapaknya dicari tahu untuk bisa ditangani, di counseling. Anaknya juga sama kalau dan disediakan tempat untuk kalau anak ini perlu perlindungan seperti apa. Tolong, karena ini bukan jemaat saya dan ini di luar kota. Anak ini hidup dalam ketakutan teman-teman. Usianya baru 13 tahun dan saya akhirnya menuntun dia untuk bisa mengampuni papa angkatnya. Lalu beberapa tahun yang lalu saya juga pernah melayani di sebuah retret yang dihadiri 200 orang anak muda di Lembang, Bandung. Kita berkhotbah, kita bahas isu anak muda, kita doain anak muda. Lalu ada satu anak muda usia 14 tahun, dia minta ngobrol di ruangan. Ruangannya kan lagi diberesin sama petugas gitu ya, kebersihan, dan saya ngobrol di pinggir. Anaknya tuh alim banget. Lugu begitu, anak baik-baik gitu ya, cantik, baik, kalem, pakai poni, rambutnya panjang begitu. Ngomongnya juga lembut begitu ya. Dia bilang, "Kak, saya mau minta didoakan. Saya mau cerita." Kenapa? Karena saya punya pergumulan yang berat dalam hidup saya. Saya suka amazed teman-teman. Anak umur 13-14 tahun tuh pergumulannya berat-berat dan kita nggak boleh meremehkan. Saya tanya, kamu pergumulannya kenapa? Dia bilang bahwa saya berapa bulan yang lalu itu sempat punya pacar, Kak. Dia bilang gitu. Saya pacaran dengan kakak kelas. Kebetulan kakak kelas itu juga idola. Biasanya gitu teman-temannya di sekolah tuh suka ada kakak kelas yang keren, main basket gitu ya. Atletis, jago main musik, suaranya bagus. Nah ini ada yang nguber dia kakak kelas, terus singkat cerita dia pacaran. Masih SMP kan? 14 tahun kan masih SMP berarti. Dan mereka pacaran. Dan anak ini bilang, dan saya sudah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacar saya, Kak. Saya kaget. Kaget karena anak ini anaknya sangat manis, sangat alim gitu. Anaknya anak baik-baik dan anak pintar begitu. Terus singkat cerita, ya saya melakukan itu karena dipaksa, Kak. Di Uber, kamu gak sayang sama aku, buktiin dong. Kalau kamu sayang cium dong, kalau kamu sayang ini dong gitu. Sampai akhirnya pertahanan yang tadinya dia gak mau, ini digoyah sampai akhirnya jebol teman-teman. Makanya ini pesan buat para wanita, kuatkan pertahananmu. Ikutlah GC selalu supaya pertahananmu kuat gitu ya. Supaya punya perlindungan gitu ya. Nah singkat cerita ketika dia hubungannya sudah terlalu jauh, akhirnya putus teman-teman dengan cowok ini, putus. Nah setelah putus, gak lama kemudian sekitar beberapa minggu, tiba-tiba di sekolahnya dia banyak cowok yang nyatain cinta sama dia. Wah dari mulai nge-DM, ngirim surat, ngechat, telepon, ajak segala macam, nembak lah begitu kata bahasa anak muda kan. Ya, nembak, nyatain cinta gitu. Dia kaget, kok tiba-tiba setelah saya putus saya jadi laku keras ya gitu ya. Tiba-tiba semua orang pada mau pacaran dengan saya. Sampai ada sahabat baiknya dia, akhirnya dapat info
info terpercaya A1 gitu ya. Info terpercaya dari sumber terpercaya bahwa ternyata mantan pacarnya dulu itu menyebar berita. Bilangnya begini, tahu nggak mantan pacar saya nih, itu cewek, disebut namanya kan. Kelihatannya doang alim, kelihatannya doang anak baik-baik. Tapi kalau kita goyang pertahanannya, akhirnya bisa kok tidur sama dia. Bisa kok having sex sama dia. Jadi cowok-cowok yang lain terinspirasi untuk berbuat dosa teman-teman. Jadi begitu tahu itu, ini anak terpukul, terluka, sampai stres. Jadi membayangkan loh, selama ini gak ada yang tahu kejatuhan dia. Cuma cowok itu. Tapi karena cowoknya nyebarin berita, jadi satu sekolah tahu bahwa munafik. Anak ini gak sealim kelihatannya, ternyata dia bandel. Ternyata dia sudah gak perawan lagi dan sebagainya. Anak ini begitu tahu, dia ketakutan, dia kepahitan, dia takut, dia stres sampai dia bilang, Kak, saya berkali-kali mau bunuh diri, Kak. Berkali-kali saya pengen mati aja, saya malu banget ketika tahu hal ini terjadi. Teman-teman, ternyata kehidupan anak-anak muda itu gak semulus kelihatannya. Bahkan anak-anak muda yang kelihatannya baik-baik saja, ada banyak yang dalamnya tuh rusak oleh ini dia, roh perbudakan, roh ketakutan, roh penolakan, roh kepahitan, teman-teman. Tapi firman Tuhan bilang, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Anak itu Kak Ferry doakan, dan dia nangis di zaman sama Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan. Kak Ferry bilang, kamu berharga, apa yang kamu lakukan Tuhan sudah ampuni. Yuk hidup luar biasa, jangan noleh ke belakang. Yuk bangun gambar diri yang kuat, dan jangan takut sama perkataan manusia. Memang itu betul kesalahan kamu, tapi kamu jadi pribadi yang baru dalam Kristus. Teman-teman, kita nggak menerima roh perbudakan yang buat kita jadi takut lagi, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Budak itu nggak punya status, teman-teman. Budak itu gini, seorang tuan itu sayang sama budak, itu bergantung sama prestasinya. Kalau budaknya pinter, budaknya baik, budaknya nurut, budaknya hebat, baru tuannya itu bisa sayang sama budaknya. Tapi anak itu berbeda, teman-teman. Yang namanya anak itu tidak akan kehilangan status hanya karena dibuat salah. Anak itu bisa dekat dengan orang tuanya, dengan ayah dan ibunya. Anak itu punya hak istimewa untuk bisa naik ke kasur papa mamanya, duduk di pelukan papa mamanya. Itu sebabnya yang Tuhan inginkan kita punya mentalitas anak, bukan budak. Karena budak akan selalu merasa gak layak. Saya gak layak karena saya bukan siapa-siapa. Tapi kita adalah anak. Dimana kalau kita anak, kita berhak mewarisi semua yang Tuhan siapkan buat kita. Berikutnya, kita lihat ayat berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 18, teman-teman. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Siap? 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Firman Tuhan bilang, teman-teman, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita mengalami kasihnya Tuhan, di situ nggak ada ketakutan. Sehingga Alkitab bilang kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Kak Ferry berdoa biar malam hari ini kita mengalami kasih yang sempurna itu yang melenyapkan ketakutan. Karena mungkin kita punya ketakutan-ketakutan yang kita pendam sendiri. Mungkin ada di antara kita yang takut orang tua kita bercerai. Kita udah mendapati orang tua kita ribut terus setiap saat, setiap hari. Dan gak ada jalan keluar dan kita takut. Aduh, gimana ya seandainya papa sama mama bercerai dan kita gak jadi keluarga yang utuh lagi ya. Mungkin ada yang diam-diam udah mengamati, kayaknya papaku selingkuh deh. Kalau papaku selingkuh ketahuan nanti gimana ya, kok papaku tidak sebaik yang aku pikir. Selama ini dia baik, sayang sama keluarga, tapi ternyata aku mendapati ada bukti bahwa ternyata dia di luar gak setia. Kita takut, mau ngomong kita takut, menerima kenyataan kita takut, dan sebagainya. Ada anak-anak muda yang takut dalam hidupnya karena seperti tadi, suka dipaksa oleh orang tuanya. Mungkin kamu tumbuh dari keluarga yang perfeksionis, punya mama perfeksionis. Bukan sekadar memberi yang terbaik, tapi kamu hidup dengan tuntutan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kalau kamu nggak melakukan apa yang diharuskan oleh mamamu, kamu sepertinya nggak dicintai. Kamu dicintai hanya kalau kamu nilainya bagus. Kamu hanya dicintai kalau kamu membanggakan, dapat piala, juara, lomba nyanyi, lomba piano dan sebagainya.
baru orang tuamu tuh kayak happy dengan kamu, bangga dengan kamu. Tapi waktu kamu nggak berprestasi, waktu prestasimu menurun, orang tuamu mungkin ada yang nggak menunjukkan dia mengasihi kamu, mencintai kamu. Teman-teman, kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Tapi kadang-kadang di dalam keluarga kita suka menemukan, karena papa sayang sama kamu ya makanya papa ngomong bikin hal ini. Karena mama sayang sama kamu ya makanya mama buat hal ini. Tapi yang ditanam bukan kasih yang melenyapkan ketakutan, tapi justru yang menumbuhkan ketakutan. Kita takut dengan hukuman, takut dengan ancaman. Anak-anak yang tumbuh di sebuah keluarga yang lebih banyak peraturan dan ancaman, biasanya anak-anak yang merasa tidak dicintai apa adanya. Kalau keluarga punya peraturan itu bagus, teman-teman. Tapi kalau peraturan itu ada untuk mencekik hidup kita, membuat kita nggak bisa nafas, membuat kita dikit-dikit salah. Orang tua lebih cepat nyari salahnya kamu daripada nyari benernya kamu. Apa-apa kamu disalahkan. Kalau kamu berprestasi kamu nggak pernah dipuji. Itu akan menumbuhkan pribadi yang tidak sempurna dalam kasih. Dan hidupnya ngerasa kayak saya nggak layak deh karena saya nggak punya prestasi. Makanya kalau kita tumbuh dengan mental seperti ini, waktu kita jatuh dalam dosa, kita mudah merasa nggak layak, teman-teman. Tapi lihat, firman Tuhan bilang di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan itu adalah obat bagi ketakutan dalam hidup kita, teman-teman. Dan dikatakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Katakan sama-sama, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Teman-teman, kasih yang sempurna itu lahirnya dari Tuhan. Cuman Yesus yang bisa memberikan kasih yang sempurna. Kasihnya kita manusia itu nggak sempurna. Kita perlu belajar dari Tuhan untuk bisa mengasihi orang lain dengan kasihnya Tuhan. Tapi teman-teman, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain seperti Kristus mengasihi kalau kita sendiri nggak pernah mengalami kasih itu? Saya nggak bisa memberi apa yang saya nggak pernah dapat, teman-teman. Kalau kita nggak pernah mengalami kasihnya Tuhan yang sempurna, gimana kita bisa memberikan kasih Tuhan ke hidup orang-orang di sekitar kita? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengar baik-baik. Tuhan itu mengasihi kamu dengan kasih yang sempurna. Artinya begini, kalau Tuhan mengasihi kamu, kasihnya sempurna, nggak bisa dikurangin lagi, nggak bisa ditambah lagi. Sempurna. Artinya begini, apapun yang kamu bikin dalam hidupmu, entah kamu berprestasi, kamu saat teduh 3 jam sehari, kamu taat firman, berhenti ngerokok, pornografi, itu nggak akan menambah kasih Tuhan. Itu nggak membuat Tuhan jadi lebih sayang sama kamu. Karena kasihnya Tuhan sempurna. Nggak bisa ditambah lagi, udah sempurna. Termasuk teman-teman, waktu kamu bikin dosa, waktu kamu terlibat pornografi, waktu kamu nyontek, waktu kamu berbohong, waktu kamu melakukan hal yang nggak benar. Karena kasihnya Tuhan sempurna, even dosa-dosa kamu nggak bisa membuat Tuhan mengurangi kasihnya. Karena kasihnya itu sempurna. Dari wajah-wajahnya Kak Ferry lihat kayaknya agak ragu nih. Masa sih Kak? Bukannya kalau saya baik Tuhan tambah sayang. Kalau saya nggak baik Tuhan jadi kurang sayang. Itu yang ada di kepala kita semua, teman-teman. Karena kita berpikir Tuhan tuh kayak manusia. Enggak. Allah kita itu sempurna. Walaupun Kak Ferry tahu Tuhan itu membenci dosa. Yes, pasti. Kalau ditanya apakah dia ingin anak-anak GC hidup dalam perzinahan? Enggak. Apakah Tuhan ingin anak-anak GC terlibat judi online dan memabukkan? Enggak. Tuhan kita ingin kita kudus. Tetapi teman-teman, kasihnya Tuhan itu sempurna buat kamu. Enggak ada kebaikanmu, enggak ada kesalehanmu, enggak ada pelayananmu yang rajin yang membuat Tuhan jadi lebih sayang sama kamu. Dia kasihnya sudah sempurna. Dan gak ada kesalahan dan dosamu yang membuat kasihnya Tuhan itu berkurang sama kamu. Mau bukti? Kisah anak yang hilang. Itu anak bungsu keluar tinggalin rumah, memboroskan semua harta, teman-teman. Memborosin semua harta bapaknya. Itu bukan cuma boros, harta separuh habis, bikin malu keluarga, bikin kecewa orang tua, betul kan? Sampai anak itu melarat dan even makan makanan babi gak bisa, dia kepikiran, kayaknya aku udah kelaparan, makan makanan babi aja gak bisa. Tapi di rumah bapakku banyak makanan. Bapakku punya banyak harta, punya banyak ternak, punya banyak hamba di sana.
Mending aku pulang deh. Mending aku datang ke rumah Bapak untuk bilang, Bapak aku gak layak lagi disebut anak Bapak. Aku pulang gak jadi anak juga gak apa-apa deh Bapak. Aku jadi hamba, jadi budak aja. Yang penting aku makan. Teman-teman ingat kisah itu? Lukas 15. Anaknya pulang, siap untuk bilang, Bapak jadi budak aja deh, aku pulang gak jadi anak. Tapi waktu dia bilang, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Jadikan aku salah satu dari hamba Bapak. Apa yang terjadi teman-teman? Bapaknya lari peluk anak itu. Gak gubris perkataannya dan cuma dia bilang, siapkan lembu, tambun untuk disembelih. Siapkan cincin, kenakan cincin pada jarinya. Pakaian kasut pada kakinya dan pakaian jubah pada tubuhnya. Karena anak yang hilang telah kembali pulang. Anak ini sudah ngabisin semua harta teman-teman. Tapi apakah kasihnya Bapak berkurang sama dia? Enggak. Kasih sang Bapak itu menggambarkan kasih Bapak di surga. Sempurna. Nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dikurangi lagi. Kasihnya sempurna teman-teman. Nah coba kita lihat slide berikut ini teman-teman. Kita lihat slide berikut ini. Teman-teman, Allah itu mengasihi kamu bukan karena kamu baik. Jangan pernah berpikir, oh Tuhan sayang sama saya. Karena saya sejak ikut GC jadi rajin saat teduh. Teman-teman, kalau kamu rajin saat teduh baca Alkitab tiap hari itu bagus. Itu luar biasa, puji Tuhan, pertahankan teman-teman. Tetapi Allah mengasihi kamu bukan karena kamu rajin saat teduh. Allah mengasihi kamu bukan kamu berhenti ngerokok. Allah mengasihi kamu bukan karena kamu berhenti berzina. Allah mengasihi kamu bukan karena kamu baik, tapi karena Dia baik teman-teman. Kalau bergantung sama baiknya kamu, kasihnya Tuhan tuh gak stabil. Karena kalau kamu baik, dia sayang. Kalau kamu gak baik, dia gak sayang. Tetapi Allah mengasihi kamu bukan karena kamu baik. Bukan karena saya baik. Tapi karena dia baik teman-teman. Amin. Jadi dia mengasihi bukan karena kitanya. Tapi karena pribadinya. Karena Allah adalah kasih. Jadi begini. Kalau saya berhenti ngerokok, berhenti mabuk, berhenti berzina. Apakah membuat Tuhan mengasihi saya? Enggak. Tuhan sudah mengasihi saya. Tapi ketika saya datang sama Tuhan apa adanya. Dan saya mulai berhenti merokok, berhenti berzina, berhenti berbuat dosa. Itu bukan supaya saya dikasihi Tuhan teman-teman. Bukan supaya saya dicintai Tuhan. Tapi karena saya sudah dicintai Tuhan. Beda loh. Kalau tadi kita berbuat baik supaya dicintai Tuhan. Tapi ternyata enggak, Tuhan mencintai kita dengan kasih yang sempurna. Sehingga waktu kita berbuat baik, berhenti berbuat dosa, bukan karena supaya dicintai, tapi karena sudah dicintai teman-teman. Makanya Kak Ferry ingin anak-anak GC yang rajin pelayananlah dengan rajin. Melayani Tuhan dengan sungguh. Bukan supaya kamu dicintai sama Tuhan, tapi karena kamu tahu kamu sudah dicintai sama Tuhan. Kamu berhenti berzina, kamu berhenti pornografi, kamu berhenti pacaran gak kudus. Bukan karena supaya kamu dicintai sama Tuhan. Tapi karena kamu tahu Tuhan sudah mencintai kamu. That's why kamu punya kekuatan untuk meninggalkan semua yang gak baik. Coba kita lihat slide berikut ini teman-teman. Ada seorang pengkhotbah dan pejuang hak asasi manusia bernama Will Campbell. Will Campbell satu kali ditanya sama lawan debatnya. Namanya P.D. East. P.D. East bilang begini, I'm not too bright. Saya tuh gak terlalu cerdas. Keep it simple. Tolong bikin sederhana aja. In 10 words or less, what's the Christian message? Dia bilang gitu. Saya ini gak terlalu pinter. Bikin simple aja. Coba jelaskan sama saya. Dalam 10 kata atau kurang, apa inti dari iman Kristen? P.D. East bilang begitu sama Will Campbell. Dan Will Campbell mengeluarkan sebuah statement yang sangat terkenal. Dan dia bilang gini, we are all bastard, but God love us anyway. Kita semua buajingan, tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Kasihnya Tuhan tuh kayak gitu teman-teman. Mau kita, ini orang Surabaya yang ngomong ya. Mau kita tuh buajingan, Tuhan tetap sayang sama kita. Karena dia mengasihi kita bukan karena kita baik teman-teman. Tapi karena dia baik. Makanya begini, kalau kita ngerasa gak layak karena kejatuhan kita. Tuhan aku udah janji hidup kudus. Janji terus tiap retret. Tapi gagal, janji, gagal. Yaudah deh aku gak bener Tuhan. Mending gak usah dateng.
Gak perlu datang cari Tuhan lagi. Teman-teman, jangan cari Tuhan nunggu hidupmu bener. Karena pernah ada orang yang malu bilang gini, hidup bikin malu lah, ngecewain Tuhan terus. Udahlah nanti aja kalau aku udah bener hidupnya, baru aku ke gereja, baru aku pelayanan, baru aku cari Tuhan. Justru waktu hidupmu berantakan teman-teman, kamu harus cari Tuhan. Justru kamu perlu cintanya Tuhan yang mentransformasi hidupmu. Karena kasihnya Tuhan itu yang mengubah hidupmu teman-teman. Kalau nunggu kamu baik dulu, kita semua gak sanggup. Itu sebabnya kasihnya Tuhan tuh kasih yang sempurna teman-teman. Kasihnya Tuhan tuh kasih yang gak bersyarat. Bukan karena kita baik, tapi karena Dia baik. Kalau hari ini saya boleh melayani Tuhan, saya melayani Tuhan bukan karena saya hebat. Saya melayani Tuhan bukan karena hidup saya baik, tapi karena Tuhan baik. Amin teman-teman. Oke, kita lihat ayat berikut ini teman-teman. Kita lihat Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Pada hari itu, pada waktu hari petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Yesus mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang, menyeberangi danau Genesaret. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bahaya, bisa tenggelam. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Kalau santai banget Yesus. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ayat berikutnya dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Singkatnya teman-teman, Yesus setelah selesai mengajar, Dia ajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Kemana ke seberang? Ke sebuah daerah namanya Gerasa. Jarak antara tepi danau Genesaret sampai Gerasa itu kurang lebih 50 sampai 60 km. Kira-kira kalau ditempuh dengan kecepatan kapal pada waktu itu mungkin sekitar 3 jam. Kalau tidak ada hambatan. 3 jam dia nyebrang. Tapi karena ada angin taufan, kita nggak tahu berapa jam mereka harus bergulat di situ dengan semua taufan, ombak dan sebagainya. Dan Yesus bangun dari tidurnya, Dia menghardik ombak itu, angin ribut itu, dan singkat cerita alam tunduk dan teduh, dan sehingga Yesus berserta murid-muridnya bisa ke seberang. Coba kita lihat yang berikut ini. Yang ingin saya bahas bukanlah soal Yesus menyeberang ke seberang teman-teman. Bukan itu yang saya ingin bahas. Tetapi kenapa Yesus harus bertolak ke seberang? Kenapa Dia harus ajak murid-muridnya pergi ke seberang? Sampai ada ombak, badai, taufan yang menghalangi dan Dia harus hardik. Dan Dia harus sampai ke seberang. Memangnya ada apa di seberang? Ini yang mau kita bahas teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Markus 5. Ini sambungannya. Ketika Dia sampai di seberang apa yang terjadi? Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Jadi ketemu sama orang yang kerasukan roh jahat dan sampai orang ini tinggalnya di pekuburan dan gak ada seorang pun yang sanggup mengikat orang ini. Sekalipun dengan rantai, jangankan tali teman-teman, rantai aja gak bisa mengikat orang ini, orang yang kerasukan ini. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Teman-teman kegambar enggak orang ini seperti apa? Ini orang gila. Dia dirasuk roh jahat, dia gila, dia tinggal di kuburan, diikat, gak ada yang bisa ngikat dia, pakai rantai bahkan putus, hancur. Dia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit, dia teriak-teriak.
Dia memukuli dirinya, menyakiti dirinya dengan batu. Itu gambaran dari orang ini, teman-teman. Kesimpulannya ini adalah orang gila, berbahaya. Nggak ada orang ingin dekat sama orang ini. Nggak ada orang yang kepengen orang ini jadi karyawan di kantornya. Kalau orang ini masih muda, nggak akan ada om-om yang mau jodohin anak perempuannya sama orang ini. Ini orang betul-betul terbuang. Orang betul-betul nggak ada gunanya, sampah masyarakat, orang gila, mukulin diri pakai batu, ganas, berbahaya, tidak ada yang mau deketin dia, teman-teman. Tapi Yesus datang sama orang ini. Ternyata teman-teman, Yesus menyeberangi Danau Genesaret, meredakan taufan, itu hanya untuk orang ini. Satu orang gila yang dirasuk setan, yang tinggal di pekuburan, yang teriak-teriak siang malam, yang mukulin dirinya pakai batu, yang gak bisa dirantai, yang dianggap berbahaya, yang jadi sampah masyarakat. Yesus nyebrang cuman buat orang ini, teman-teman. Karena nanti di endingnya Yesus pergi lagi ninggalin tempat itu. Yesus nyebrang cuman buat nyari orang ini, teman-teman. Tahu orang gila? Orang ini gak pernah minta tolong karena dia gila. Gak pernah berdoa berharap ada orang yang jamah dia tolong dia. Karena dia gila, gak waras. Tapi bayangin ya tuh teman-teman. Ini bukan soal orang minta tolong. Ini bicara soal hatinya Tuhan. Yesus di tengah semua kesibukannya. Dia tahu ada satu orang gila yang mukulin dirinya pakai batu. Yang dikucilin sama semua orang yang berbahaya. Yang ada di Gerasa. Dan dia nyebrang hanya buat satu orang ini, teman-teman. Cuman buat orang ini. Sampai ayat berikutnya bilang apa? Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar. Karena ini roh jahatnya ajak ngomong. Rohnya gak mau diusir. Jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya. Ayat berikutnya dikatakan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Dan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. 2.000 babi. 2.000 babi, iya. 2.000 babi meninggal karena dirasuk sama 2.000 roh jahat. Yang ada di satu orang itu. Tapi yang Kak Ferry ingin kita ngerti adalah hari ini coba dari cerita ini. Coba rasakan kasihnya Tuhan, teman-teman. Coba rasakan kasihnya Yesus. Kalau ada di antara kita yang ngerasa bilang gini, Kak, saya gak layak dicintai Tuhan. Kak, hidup saya terlalu jelek, terlalu buruk. Hidup saya terlalu najis untuk dicintai sama Tuhan. Kak Ferry mau tanya, gimana dengan orang ini? Kurang parah apa orang ini? Gila, telanjang, hidup di kuburan, berbahaya, nyakitin diri. Orang ini bahkan gak bisa minta tolong karena dia gila, teman-teman. Tapi Yesus datang nyebrang dari Genesaret ke Gerasa. Cuma buat dia, apalagi kamu. Apalagi kalian. Saya baca kisah ini gak pernah hati saya gak bergetar, teman-teman. Ngelihat gimana Tuhan begitu cintanya sama kita. Dia datang cuma buat tolong satu orang ini. Teman-teman tahu pandangan orang waktu itu ngelihat orang ini? Gak ada yang berani deketin dia. Orang berbahaya, jangan deket-deket. Udah jangan deket-deket biar dia mati sendiri ntar. Gak ada yang mau temenan sama dia. Gak ada yang mau ngaku keluarganya, saudaranya. Ini orang terlalu berbahaya. Ini orang benar-benar sampah. Tapi Yesus nyebrang cuma buat sampah ini loh, teman-teman. Cuma buat nolong orang ini loh. Dia usir 2.000 roh jahat yang ngerasukin orang ini. Diusir semuanya. Sampai orang ini sembuh seketika. Pulih seketika. Apa yang bikin dia pulih? Kasih Yesus. Jamahan kasihnya Tuhan, teman-teman. Karena di mana ada kasih, di situ tumbuh keajaiban. Di mana ada kasihnya Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan, teman-teman. Sembuh. Makanya hari ini kalau ada yang ngerasa Tuhan gak sayang sama saya, Kak, kayaknya hidup saya biasa-biasa aja,
Saya udah berdoa buat orang tua saya, buktinya nggak berubah juga. Teman-teman, jangan ukur kebaikan Tuhan dari apa yang kamu terima dan apa kamu belum terima. Apapun keadaannya, Kak Ferry percaya Tuhan itu tetap baik. Dan malam hari ini, kita semua dipanggil untuk ngalamin kasih-Nya Tuhan. Sekali lagi, malam hari ini, Kak Ferry percaya kita semua dipanggil untuk ngalamin kasih-Nya Tuhan. Amin. Teman-teman yang di sini, Kak Ferry percaya nggak ada seorang pun yang dilewat sama Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Jangan ngerasa, Kak, aku menyempil di retret ini. Nggak spesial. Nggak seperti kakak-kakak yang mimpin pujian atau yang lain yang menonjol. Aku nggak spesial. Nggak, buat Tuhan kamu spesial. Wong orang gila ini aja didatengin sama Tuhan. Orang gila ini bukan nggak spesial lagi, teman-teman. Udah mau dibuang rame-rame lah pokoknya. Tapi Yesus datang cuma buat tolong dia. Apalagi kamu. Nggak ada seorang pun anak muda di sini yang nggak spesial buat Tuhan. Itu sebabnya kamu gak perlu takut. Apapun keadaan keluargamu, hari ini izinkan kasih Tuhan ngejamah kamu. Izinkan cintanya Tuhan tuh sentuh hati kamu. Apapun yang pernah kamu buat di masa lalu. Kalaupun sekiranya kamu pernah bikin sesuatu yang bodoh, yang parah. Dan sampai hari ini ternyata gak ada satu orang pun yang tahu bahkan. Kakak pembinamu di gereja gak tahu. Orang tuamu nggak tahu. Dan kamu nyimpen rahasia itu. Teman-teman, ada banyak anak muda tuh punya kena masalah mental health tuh gara-gara suka memendam. Memendam kemarahan, memendam kepahitan, memendam ketakutan. Oke, kepahitan tadi kita sudah berdoa. Bagaimana dengan ketakutan? Kamu simpen tuh semua ketakutan dalam hidupmu. Apa nggak rusak hidupmu? Apa nggak rusak emosimu? Tapi malam hari ini, apapun yang jadi ketakutanmu bahkan teman-teman, Tuhan mau angkat. Tuhan mau pulihin. Kamu takut masa depan? Kamu takut sebuah rahasia itu bisa bocor dan ketahui orang lain? Kamu takut apa sih? Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, kata firman Tuhan. Berikutnya, Efesus 3 ayat 18-19 bilang gini. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Aku berdoa supaya seluruh anak-anak GC bersama panitia retret memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus itu. Dan dapat mengenal kasih itu, mengenal itu artinya mengalami kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasihnya Tuhan tuh gak masuk akal, teman-teman. Gak masuk akal. Ayah yang menerima anak bungsu yang hilang itu gak masuk akal kasihnya. Tapi itu sebabnya teman-teman dipanggil untuk mengalami kasih itu. Bukan cuma dengar tentang kasih, tapi mengalami kasih itu. Dan dikatakan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya kalau kamu mengalami kasihnya Tuhan, kamu akan mengalami kepenuhannya Tuhan. Kenapa kamu ngerasa kosong selama ini? Dan cari kepuasan dari game online, dari pacaran, dari pornografi, dari seks, dari pengakuan orang, dari segala hal. Karena kita berusaha ngisi kekosongan itu pakai yang lain. Tapi hari ini kalau kamu mengenal kasih itu, memahami lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih Kristus dan mengalami kasih itu teman-teman, maka kamu bisa mengalami kepenuhannya. Mengalami kepenuhannya. Kalau hari ini teman-teman punya banyak pertanyaan, Kak emang bener kalau saya hari ini datang sama Tuhan, selama ini aku gak pernah saat teduh loh Kak. Aku cuman ke gereja kan disuruh mamaku doang. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah berupaya hidup kudus. Nih kalau ada yang nanya begitu ya, apakah Tuhan sayang sama aku? Kan beda Kak sama anak lain di sini yang kehidupan doanya luar biasa, ikut puasa, ikut baca firman tiap hari. Aku enggak Kak. Apa Tuhan sayang sama aku dengan kasihnya yang sempurna itu? Enggak perlu ragu. Kak Ferry bilang yes. Kasihnya Tuhan itu sempurna teman-teman buat kamu. So kalau gitu Kak, aku nggak perlu berhenti berbuat dosa dong, supaya Tuhan sayang sama aku. Teman-teman coba baca kalimat terakhir ini teman-teman. Kita lihat slide-nya.
Kalau kamu berhenti berbuat dosa, kalau kamu berhenti ngerokok, berzina, pakai narkoba, berhenti semua hal yang najis, itu bukan supaya Tuhan tambah cinta sama kamu, tapi supaya kamu yang tambah cinta sama Tuhan. Cintanya Tuhan udah sempurna, nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dikurangin lagi. Jadi kalau kamu hidup kudus, hidup benar, rajin baca Alkitab, pelayanan itu bukan supaya Tuhan tambah cinta, tapi supaya kamunya yang tambah cinta sama Tuhan. Karena kasihnya Tuhan itu sempurna. Malam hari ini, gini loh teman-teman, kasihnya Tuhan tuh nggak cuma teori. Mudah buat kita untuk ngomong teori bahwa Allah mengasihi kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Gampang teorinya. Tapi saya yakin, kalau kamu belajar berenang, gak bisa tuh pakai teori. Coba kepak-kepakan kakimu, goyang-goyangan tanganmu, gak bisa. Kamu perlu nyemplung ke dalamnya untuk kamu mengerti apa itu berenang. Sama dengan kasihnya Tuhan. Gak bisa pakai teori saja. Kamu perlu mengalami kasih Tuhan yang melenyapkan segala ketakutan, yang memberikan kekuatan. Supaya begini teman-teman, kalau kita mengalami lawatan kasihnya Tuhan, tahu gak teman-teman? Kita akan melayani Tuhan karena cinta, bukan karena terpaksa. Ada loh anak muda Kristen yang melayani itu karena terpaksa. Karena takut gak diberkati. Takut gak masuk neraka. Melayani karena motivasi supaya dapat pengakuan, diakui sama temennya. Yuk kita berhenti yuk ikut Tuhan dengan motif yang salah yuk. Kita ingin ikut Tuhan karena kita tahu Dia telah lebih dulu mengasihi kita teman-teman. Kita ingin melayani Tuhan karena cinta. Kita ingin baca firman karena cinta. Kita ingin melakukan segala hal karena cinta. Bukan karena yang lain. Dan hari ini gak mungkin kita bisa melayani karena cinta kalau kita aja gak pernah ngerasain cintanya Tuhan. Kak Ferry percaya, kalau kamu aja bisa ngerasain cinta papamu, mamamu, pacarmu gitu ya, kamu bisa ngerasain cintanya Dia. Apalagi cintanya Tuhan. Karena Tuhan itu pribadi. Tuhan itu pribadi, bukan dongeng, bukan kekuatan gaib. Allah itu pribadi. Yesus itu pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya keinginan. Roh Kudus itu pribadi. Kamu bisa rasa kehadirannya, kamu bisa rasakan kasihnya malam hari ini. Dan kalau kamu mau, Dia bisa isi penuh hatimu dengan kasihnya dan melenyapkan semua ketakutan. Dan ingat yang Kak Ferry bilang tadi, di mana ada kasihnya Tuhan, di situ akan tumbuh mujizat. Di situ akan tumbuh keajaiban. Siapa di antara teman-teman yang rindu untuk ngalamin kasihnya Tuhan? Teman-teman rindu ngalamin kasihnya Tuhan? Teman-teman, Tuhan itu rindu mencurahkan kasihnya di hidup kita semua. Bukan cuma di antara peserta, bahkan juga di antara teman-teman panitia nih. Kak Ferry percaya kalau ada sebuah acara seperti retret yang harusnya dijamah Tuhan bukan cuma peserta, amin. Amin. Tapi juga kakak panitia, amin. Kasih Allah tuh tercurah. Kakak panitia, kakak yang pelayanan juga harus jadi orang pertama yang ngalamin kasihnya Tuhan. Supaya dalam pelayananmu waktu kamu mengerjakannya karena cinta. Bukan karena keharusan, bukan karena ancaman, bukan karena keterpaksaan. Karena itu Kak Ferry mau ajak kita sama-sama yuk buka hati sama Tuhan. Untuk ngizinin lawatan kasihnya hari ini menjamah kita malam hari ini teman-teman. Tapi yang unik dan berbeda malam hari ini adalah Kak Ferry meminta kesediaan teman-teman panitia dan kakak-kakak yang lain. Kecuali beberapa orang yang mungkin harus ada di tempatnya gitu ya. Yang di kamera mungkin satu perlu jaga gitu ya. Tapi yang lain boleh gak Kak Ferry minta dengan segala kerendahan hati kakak-kakak. Yuk kakak-kakak yang maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri sama-sama. Tapi kita